Ada orang yang bilang ke Ustadz, nyo pemerintah hanya nggak bisa kita percaya lagi. Nggak ada orang yang bisa dipercaya di pemerintahan. Pemilu ke depan ini akan hancur-hancuran Ustadz. Jadi gimana? Nggak ada, umat Islam sudah nggak ada daya upaya lagi kita. Saya katakan bahwa bapak yang ambruk, bapak yang rusak bukan umat Nabi SAW. Semuanya hanapeng, hanapu coba-coba tunggu. Drone Nabi dicoba, gop silahkan coba. Masih ada orang yang banyak, masih ada masyarakat yang mampu menghargai perubahan yang baik, sifat-sifat manusia yang baik. Masih ada di sana, masih banyak orang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Huwa tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Yang kita doakan selalu supaya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak pejabat gubernur kita yang berhadir, kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, kemudian kepada Bapak Pangdam, kepada Forkopimda yang berhadir semuanya, kepada mantan menteri ikut berhadir bersama kita juga, kemudian kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, gure-gure ulun tuan man mendung yang mungkin mulut tuan lekemah tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Semuanya kita doakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus seluruh para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan muda yang ikut berhadir dalam peringatan 1 Muharram tahun baru Hijriah 1445. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berada di pertengahan abad 15 Hijriah. Jadi kita berada 1445. Jadi kalau ada yang nulis sejarah nanti, mereka akan menulis bahwa Fulan bin Fulan itu hidup di pertengahan abad ke-15 Hijriah. Bapak PJ Gubernur bernama ini pernah menjabat gubernur di Aceh di pertengahan abad ke-15 Hijriah. Pernah melakukan 1, 2, 3, 4. Itu sejarah akan menulis demikian. Siapapun kita yang berbuat, sejarah akan menulis demikian. Maka di dalam rangka kita peringati tahun baru Hijriah ini, tahun Muharram, tahun Hijriah, ada pelajaran penting yang ingin selalu kita hidupkan. Dan itulah yang menjadi kenapa Umar bin Khattab dan ijma' para sahabat pada saat itu menjadikan nama tahun Islam itu dengan tahun Hijriah, peringatan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat pada momen dan abad besar, apa masalah besar, itu banyak masalah besar yang bisa dijadikan sebagai tonggak sejarah Islam. Tetapi sudah ijtihad para sahabat dijadikan hijrah itulah momennya. Maka di sini secara langsung para sahabat menginginkan siapa saja manusia yang hidup kemudian, baikkah orang muslim atau non muslim sekalipun, peringati dan kaji kembali sejarah tentang terjadinya proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dalam tonggak hijrah ini kita banyak sekali membaca dan akan melihat banyak sekali pelajaran untuk sebuah bangsa. Untuk sebuah bangsa. Ini memang pelajaran sebuah bangsa, pelajaran sebuah umat di dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, secara kilas balik secara singkat kami ceritakan tentang proses hijrah Nabi yang mungkin sudah sering kita dengar. Yang pertama kita dapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di Mekah 13 tahun. Dakwah beliau dari hari ke hari penantangan semakin besar, semakin tahun bukannya beliau diterima di Mekah, bahkan beliau diusir dari Mekah, saudaraku. Sampai beliau hijrah ke Taif, kemudian para sahabat 2 kali sampai disuruh oleh Nabi hijrah ke Habsyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah yang itu tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah di atas muka bumi yang paling mulia. Semulia-mulia tanah Aceh, lebih mulia tanah Mekah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tanah suci, lebih suci lagi kota Mekah. Tetapi pertanyaannya, kalau seandainya kita hidup masa Nabi saat itu, kita jadi pengikut Rasulullah pada saat itu, pertanyaannya, kalau seandainya betul itu adalah Rasulullah dan dijanjikan oleh Allah pertolongan dengan turun ayat, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami akan membantu rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kami tolong. Itu ayat itu turun di Mekah loh. Kalau seandainya kita, Bapak Ibu, hidup dan ikut Nabi pada saat itu, kita lihat Nabi harus pergi ke Taif. Kemudian semakin hari bukannya semakin menang, tapi nampaknya harus lari ini dari Mekah ini. Padahal ini adalah katanya tanah suci. Allah mensucikan tanah ini, kemudian akan ditolong Rasulnya mana? Akankah kita menjadi daripada orang yang berbalik ke belakang atau semakin kuat iman kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat Khadijah, kemudian wafat daripada paman beliau, semakin dahsyat ujian yang beliau dapatkan. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah, diperintahkan oleh Allah hijrah menuju Madinah. Jadi sekarang pelajaran penting kita dapatkan apa? Pertama adalah masalahnya bukan dengan tanah, tapi masalah dengan manusia yang hidup di atas tanah itu. Bukanlah gara-gara banyaknya penyembah berhala, banyaknya orang yang menentang Rasulullah, maka tanah itu menjadi tanah yang terkutuk. Enggak. Tapi masalahnya ini adalah manusianya yang hidup di atas tanah itu. Maka Mekah bagaimanapun suci, walaupun manusianya beragam, bagaimanapun mereka di atasnya. Jadi masalahnya adalah masalah dengan manusianya. Rasulullah datang membawa sebuah ide, sebuah gagasan, kalau boleh kita katakan ide dan gagasan. Beliau datang membawa iman, membawa Islam, adalah sebuah ide kehidupan, gagasan kehidupan yang baru nggak dikenal pada masa itu. Nggak dikenal pada masa itu. Maka ide ini ternyata tidak berhasil untuk diterima oleh orang Mekah pada saat itu, nggak berhasil. Maka jangan paksakan sebuah ide kalau seandainya masyarakat di situ, manusianya di situ nggak menerima ide itu. Jangan paksakan. Lalu sampaikan ide ini, gagasan ini kepada masyarakat yang mampu menerimanya. Maka Rasulullah disuruh hijrah oleh Allah menuju ke Madinah. Ketika beliau hijrah, proses hijrah beliau ke Madinah, kita lihat dalam proses singkat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dulu hijrah semua para sahabat yang mampu berhijrah pergi hijrah. Baik yang dalam kondisi miskin, kalau dalam kondisi yang bermacam ragam, mereka hijrah. Ditindas oleh orang Quraisy, mereka berhijrah. Rasulullah termasuk yang terakhir berhijrah setelah semua yang mampu berhijrah pergi hijrah. Rasulullah kemudian pergi ke Gua Thur. Beliau sampai di sana tinggal selama 3 hari 3 malam. Arah Madinah menuju ke utara, tapi Nabi menuju ke selatan. Kemudian di Gua Thur tidak keluar beliau. Lalu setelah itu
beliau perintahkan Asma anak Abu Bakar dan Abdullah anak Abu Bakar untuk membawakan informasi orang Quraisy, bagaimana informasi mereka selama persembunyian Nabi di Gua Thur. Asma sedang hamil pada saat itu. Asma yang membawakan makanan dan berita tentang itu. Lalu kemudian Nabi menyewa seorang kafir Quraisy, orang kafir musyrik bernama Abdullah bin Arqad. Disewa oleh Nabi untuk menjadi penunjuk jalan. Orang musyrik kafir disewa untuk penunjuk jalan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersama Abu Bakar tidak tahu jalan lain menuju Madinah. Nabi harus menempuh jalan lain, nggak bisa jalan biasa. Jalan Banda Aceh Medan itu nggak bisa pakai, harus pakai jalan gunung. Jalan gunung itu Nabi nggak pernah tahu, Abu Bakar juga tidak pernah tahu. Yang tahu justru guide-nya orang musyrik. Jadi ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bilang ditolong sama Allah, kenapa harus sewa orang musyrik? Kan bisa aja kita tanya begitu. Mungkin aja kita tanya begitu. Mana? Kan ditolong sama Allah. Katanya Nabi mustajab doa. Kenapa enggak Nabi berdoa? Diutus seekor burung, lalu dengan burung itu langsung Nabi ngikut saja burung itu, selesai urusan. Kita tahu bahwa Nabi keluar dari rumah beliau itu enggak diketahui sama orang Quraisy, tidur orang Quraisy. Katanya pakai doa khusus. Kenapa enggak pakai doa khusus? Pakai aja jalan biasa, jalan Banda Aceh Medan itu pakai aja biasa. Kenapa? Kalau jumpa sama orang Quraisy enggak kelihatan nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi sedang mengajarkan kepada umatnya kehidupan yang real yang bisa diikuti oleh umatnya. Kalau Nabi hidup beliau mengandalkan doa, kita semua akan berkilah semuanya. Nggak mungkin ikut Nabi itu. Kenapa? Nabi pakai doa. Kita gimana? Nabi pakai doa, pakai mujizat. Nabi ajarkan bagaimana menempuh, mencari solusi dalam sebuah masalah hidup. Kalau nggak ada orang Muslim yang tahu, orang musyrik pun kita hire, kita sewa. Pakai untuk apa? Demi untuk maksud kita tercapai. Maksud yang baik, selama dia tidak membinasakan kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kita dapatkan dari proses hijrah Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu walaupun tantangan besar beliau hadapi di Mekah, ghairu mahzum nafsiyan, secara kejiwaan beliau itu enggak ambruk, enggak patah, enggak lumpuh. Semangat beliau tetap membara. Tidaklah hanya gara-gara masalah semakin hari semakin besar, bukannya nampak punya solusi, tapi semakin bermasalah, lalu ambruk, merasa diri bahwa tidak mungkin lagi. Enggak demikian. Salah satu syarat supaya kita mampu untuk bangkit dari keterpurukan, dari kesusahan, dari problem hidup, baik berbangsa kita, bernegara kita, berumat ini adalah umat-umat ini dan pemimpin-pemimpinnya tidak ambruk secara mental dan kejiwaan, tidak lemah secara mental dan kejiwaan, hanya gara-gara banyak masalah yang dihadapi. Itu modal utama. Maka kami merasa sungguh tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau ada orang bilang, udah hancur kita ini, nggak mungkin lagi kita ini, kita sudah akhir zaman, ini sudah nggak mungkin lagi. Nggak ada orang yang bisa dipercaya. Di pemerintahan nggak ada orang yang bisa dipercaya. Pemilu ke depan kalau tidak ada uang nggak akan mungkin. Nggak mungkin itu. Begitukah semangat umat Nabi kalau berhadapan dengan masalah hidup? Mereka sampai jangankan dalam pikiran, dalam masalah realita, dalam pikirannya sudah nggak benar lagi. Kalau begitu di mana kebenaran akan kita perjuangkan? Kalau dalam pikiran saja sudah nggak ada lagi gitu. Ini masalah loh. Ada orang yang bilang ke Ustadz, nyo pemerintah hancur, nggak bisa kita percaya lagi. Nggak ada orang yang bisa dipercaya di pemerintahan. Pemilu ke depan ini akan hancur-hancuran Ustadz. Jadi gimana? Nggak ada, umat Islam sudah nggak ada daya upaya lagi kita. Saya katakan bahwa bapak yang ambruk, bapak yang rusak bukan umat Nabi SAW.
Model-model begini adalah orang yang nggak mampu untuk memperbaiki umat. Tapi katakan bahwa akan ada pemimpin-pemimpin kita yang lebih baik ke depan. Akan ada caleg-caleg kita yang lillahi ta'ala ke depan. Yang nggak perlu uang bisa menang. Tanamkan itu. Walaupun kita harus lari, tapi kita tahu kita akan menang. Walaupun kondisi susah di depan, kita tahu kita akan menang. Yang benar itu pasti akan menang. Semuanya hanapeng, hanapu, coba-coba tunggu. Draw nabi coba, gop silahkan coba. Masih ada orang yang banyak, masih ada masyarakat yang mampu menghargai perubahan yang baik, sifat-sifat manusia yang baik. Masih ada di sana, masih banyak orang di sana. Kalau kebaikan, perubahan yang baik di dalam pikiran saja sudah nggak ada lagi, gimana dalam realita? Nggak bisa demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mahzum, tidak kalah secara mental beliau tidak. Lalu kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika sampai di Madinah, Rasulullah berhasil hijrah. Hijrah Nabi itu ditolong sama Allah. Kita tahu tadi alhamdulillah Qari Ustaz Arsy membacakan kepada kita, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalaupun kalian enggak menolong Muhammad, Allah telah menolongnya. Pertanyaannya, Nabi sampai ke Madinah ditolong Allah tidak? Ditolong sama Allah. Gimana cara Allah tolong? Setelah Nabi sembunyi 3 hari 3 malam di Gua Sur, setelah Nabi memerintahkan Asma dan Abdullah mengintai orang Quraisy, setelah Nabi menyewa seorang guide yang jitu, yang bisa dipercaya, mengambil jalan yang enggak biasa, jalan yang enggak lazim diketahui orang. Itu yang bisa Nabi lakukan. Nabi lakukan all out. Apa yang bisa beliau lakukan, beliau lakukan semua. Lalu Allah katakan, faqad nasarahullah, telah ditolong sama Allah. Hari ini kita dalam masalah memperbaiki masyarakat, kita mudah mengatakan ditolong sama Allah, tenang saja. Tapi Bapak buat apa? Tenang saja, ada Allah yang menolong. Bapak duduk berpangku tangan, lalu mengatakan kita yakin sama Allah, Allah akan nolong kita, tenang saja. Ini pemilu ke depan, kalau kita benar Allah akan tolong. Kampanye tidak perlu, nggak perlu itu semua. Kalau Allah berkehendak, tenang saja. Nggak perlu saya turun ke masyarakat, nggak perlu, Allah tolong, tenang aja. Inna ada benar. Rasulullah ada buat begitu. Ditolongkah sama Allah dengan hanya mengandalkan doa tanpa beliau buat apa-apa? Bahkan strategi yang jitu, yang nggak dibaca sama orang Quraisy, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wujud pertolongan Allah itu datang daripada strategi yang kita bangun dengan benar. Tidak ada istilahnya jalan benar, jalan kita ditolong sama Allah, tapi cara kita salah, nggak ada itu. Nggak ada itu. Atau kita sama sekali nggak mau untuk berbuat apa-apa, nggak ada itu nggak ada dalam sunnatullah. Rasulnya saja berbuat demikian loh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hana menani. Ini sunnah Nabi, beliau ditolong sama Allah. Ketika beliau sampai ke Madinah, apa yang Rasulullah kerjakan di Madinah? Kita tahu semua Nabi membangun masjid. Singgah beliau sebelum masuk kota Yathrib atau kota Madinah, beliau singgah di Kuba. Kuba itu beliau kemudian mengasas masjid namanya Masjid Kuba. Kemudian ketika beliau sampai di Madinah, beliau disambut di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu kemudian hari kedua atau hari ketiga, Nabi mencari tanah untuk dibangun sebuah masjid. Masjid Madinah. Nabi beli tanah itu dari 2 orang anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah bilang, "Ya Rasulullah, kalau engkau ingin membangun masjid di sini, maka kami akan hibahkan tanah ini untuk menjadi masjid." Kata Nabi, "La." Tidak, kata Nabi. Nabi enggak mau terima. Dihibah tanah itu, diberikan tanah itu, diwakafkan tanah itu untuk dijadikan masjid. Tidak mau terima Nabi. Tapi apa juga Nabi bayar. Nabi beli 10 dinar tanah itu dari 2 orang anak yatim ini. Nabi bangun sebuah masjid. Kalaulah kita
orang yang menjadi pionir daripada sebuah perubahan besar, kita dulu yang harus turun tangan. Apa yang kita miliki, kita dulu yang di depan. Kita punya uang, kita dulu yang mau infakkan, bukan menunggu daripada orang lain. Memangnya para sahabat nggak mampu untuk memberikan tanah itu, membelikan untuk Nabi? Mampu. Tapi Nabi mengajarkan bahwa pionir sebuah perubahan itu adalah dia yang dulu turun tangan, dia yang dulu menginfakkan, dia yang dulu berkorban. Silakan yang lain kemudian ikut di belakang. Yang dibangun pertama oleh Nabi adalah masjid. Ada beberapa dilakukan oleh Nabi. Yang pertama adalah masjid. Dan ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, masjid adalah menjadi tonggak sejarah pertama bahwa sebuah peradaban itu dimulai daripada masjid. Masjid menjadi sentral daripada masyarakat. Masjid menjadi sentral tempat pendidikan. Masjid menjadi sentral tempat di mana permasalahan umat dibahas. Maka muncullah di dalam sejarah sebuah peradaban baru yang cikal bakalnya dimulai dari rumah ibadah. Yang ini dulunya tidak ada. Peradaban Romawi ya, tidak dimulai daripada kuil Romawi, kuil musyrikin Romawi, tidak. Tapi masjid diasas oleh Nabi menjadi awal cikal bakal daripada peradaban baru. Maka dari sini kita tahu bahwa genetik daripada peradaban Islam itu adalah peradaban yang berlandaskan kepada iman, berlandaskan kepada rumah ibadah, berlandaskan kepada hubungan tiap hari antara hamba dengan Tuhannya. Itulah masjid. Apa makna masjid? Makna masjid adalah tempat di mana terkoneksi setiap hari hamba-hamba Allah dengan Tuhannya. Setiap hari. Maka peradaban yang lahir dari masjid atau dari hamba-hamba Allah dalam masjid adalah peradaban yang sesuai dengan sunnatullah tentunya. Maka di sini saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin kembali untuk bicara tentang Islam, bicara tentang peradaban kita, Melayu, Indonesia, Aceh secara khusus, maka itu tidak bisa kita keluar daripada konteks agama, konteks iman, konteks masjid, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini peradaban-peradaban iman, peradaban yang dimulai dari ibadah, peradaban yang terhubung manusianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dicatat Rasulullah memulai dari itu. Lalu dari sinilah terbantahkan teori orang-orang sosialis atau Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa perubahan dalam sejarah, perubahan dalam sebuah peradaban itu adalah karena adanya faktor ekonomi. Adanya perubahan faktor ekonomi ini yang menjadikan perubahan sebuah budaya, perubahan sebuah peradaban. Itu semua menjadi nonsens. Itu semua menjadi sampah teori Marx ini. Karena kita lihat secara nyata, Rasulullah memangnya apa yang beliau bawa, adakah minyak ditemukan di Mekah, di Arab, di Madinah? Adakah faktor daripada apa? Banyaknya korma di Mekah sehingga korma ini menjadi penyebab awal daripada peradaban baru? Enggak, sama sekali enggak. Apakah teknologi senjata dimulai sehingga peradaban baru muncul? Enggak juga. Nggak ada faktor materi di sini. Semuanya murni faktor iman, faktor ide, faktor gagasan, keyakinan yang kuat. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan bahwa kanya ekonomi hanapah, mandum hasil mandum, nyan markis semuanya. Kalau ada yang bilang bahwa penting perut ini, masalah orang Aceh, masalah perut ini, itu markis, pengikut Marx, Karl Marx. Masalah perut. Emangnya kalau perut sudah selesai urusan? Kan enggak? Justru hari ini para ekonom mengetahui bahwa ekonomi paling penting, kemajuan ekonomi adalah pada behavior, tentang masalah sifat, akhlak, tingkah laku daripada bangsa masyarakatnya. Bukan masalah faktor ekonomi, bukan. Bukan ditemukannya ada emas, cadangan emas yang banyak, ditemukannya adanya gas yang banyak.
Maaf cakap mungkin, kalau ada gas yang banyak ditemukan lagi, minyak yang banyak ditemukan di Aceh, boleh jadi kita perang sekali lagi. Karena masalah behavior kita belum siap dengan itu. Masalah keyakinan kita, masalah bagaimana sifat akhlak manusianya, itu loh yang menjadi paling penting di dalam perubahan sebuah peradaban. Faktor keyakinan, faktor ide. Lalu ketika Nabi SAW telah membangun masjid, apa yang Nabi lakukan kemudian? Nabi lakukan adalah muakhah bainal muhajirin wal ansar. Nabi persatukan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, muhajirin dan ansar disatukan dalam sebuah tali persaudaraan. Persaudaraan ini yang nggak dikenal selama ini. Persaudaraan antara kabilah itu sering terjadi itu. Persaudaraan antara kabilah sering terjadi. Tapi persaudaraan atas dasar iman, innamal mu'minuna ikhwah, itu nggak pernah terjadi dalam sejarah. Persaudaraan atas nama iman. Maka faktor yang penting yang kedua, kalau kita ketahui untuk kita bicara dalam skup Aceh yang kita cintai ini, kita perlu kepada ide-ide baru. Kita perlu kepada orang yang membawa gagasan baru, yang punya keyakinan baru, yang mentalnya itu enggak lemah. Mentalnya itu adalah mental yang kuat. Dia yang membawakan ide-ide ini, dia yang membawakan gagasan-gagasan ini, lalu dibantu oleh orang lain. Dibantu oleh mereka yang punya kuasa atau tidak punya kuasa sekalipun. Nabi membawa iman, lalu dibantu oleh Abu Bakar, dibantu oleh Khadijah istri beliau, dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Itu semua menyokong ide Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disokong kemudian. Lalu ketika ide ini sudah mulai, atau dalam kata lain iman ya, saya bukan menyamakan ide dengan iman, tidak. Tetapi kami katakan untuk mudah dipahami. Ketika iman ini sudah mulai ada orang yang beriman menyokong, antara orang beriman ini ngapain? Apakah mereka akan bermusuhan setelah itu? Kalau ini terjadi, nggak akan terbentuk sebuah negara, nggak akan terbentuk sebuah peradaban. Maka dijadikan oleh Nabi dengan cara muakhah, dipersaudarakan. Kita perlu di Aceh ini, kita ingin sebuah perubahan misalkan. Kita bawa sebuah ide baru oleh generasi baru. Tapi kalau komunitas-komunitas di Aceh, tokoh-tokoh di Aceh, kemudian juga antara kabupaten-kabupaten di Aceh, itu nggak nyatu, nggak saling bermuakhah secara ide, tidak bisa saling menyambut, tidak bisa saling menyokong, itu semua akan bubar. Walaupun sebaik apapun dia. Maka kita perlu dalam konteks Aceh, tingkat komunitas, pemerintah dan rakyat, kemudian berbagai macam elemen di masyarakat kita Aceh, ada ide yang baik, sokong bersama, itu akan terjadi perubahan. Kalau enggak, ya udah, tidak akan terbentuk apa-apa, walaupun baik ide itu. Makanya kenapa iman di Madinah, di Mekah itu enggak membuat perubahan. Kenapa? Yang menyokong itu lebih sedikit daripada yang membantai, yang memusuhinya. Makanya perubahan enggak terjadi di Mekah, terjadi di Madinah. Kenapa? Di Madinah menyokong iman yang dibawakan oleh Nabi, agama Islam dibawakan oleh Nabi, itu kuat disokong dengan baik. Maka titik perubahan sejarah terjadi di Madinah, bukan di Mekah. Walaupun Mekah tanah pertama yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terjadi di situ. Jadi masalahnya bukan tanah ini mulia, tapi manusianya di atas tanah mulia enggak? Kalau enggak mulia, enggak akan terjadi perubahan. Sebaik apapun, walaupun Jibril turun ke bumi ini adalah di Mekah, tapi enggak terjadi di Mekah. Begitu juga kalau Jibril turun di Aceh, tapi kalau orang Aceh masih kita enggak menyatu, enggak muakhah, enggak akan terjadi juga. Itu terjadi dengan Mekah loh. Di sana Ka'bah loh. Ini adalah sunnatullah dalam sebuah peradaban, dalam sebuah perubahan masyarakat. Lalu kemudian apa yang Nabi lakukan setelah muakhah itu? Nabi lakukan adalah
Nabi membuat pasar yang baru, bukannya pasar orang Yahudi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan orang Yahudi itu menguasai, bercokol, mereka lah yang memainkan orang Madinah. Kita tahu orang Arab, Aus dan Khazraj itu, kabilah Aus dan Khazraj itu perang saudara. Sebelum Nabi hijrah ke Mekah, dari Mekah menuju Madinah, orang Aus dan Khazraj ini itu saling membantai sekitar 40 tahun sebelum Nabi hijrah. Itu saling bantai-membantai. Betul-betul perang saudara yang parah sekali, yang sulit untuk mereka lupakan. Bahkan mereka masih mengetahui ini pembunuh ayah saya dulu. Masih mereka lihat itu. Yang aktornya siapa? Orang Yahudi di Madinah. Kemudian pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi nggak luput melihat kepada pasar. Nabi membuat pasar baru, yang pasar baru itu adalah pasarnya umat Islam. Hai, masalah ekonominya hana perle kepada, nggak usah dibeda-bedakan lah antara orang Muslim atau non Muslim, nggak usah dibeda-bedain, kan faktor ekonomi. Di mana murah di situ kita beli. Anda bicara masalah ekonomi tok. Tapi kalau bicara masalah ekonomi dan plus, kita akan bicara masalah tentang apa? Masalah akhlaknya. Ini yang Nabi sorot, bukan masalah muslim, bukan non-muslim, bukan. Tapi masalah akhlaknya. Di pasar Madinah pada saat itu, orang Yahudi bercokol di situ. Itu permainan riba, penipuan dalam membeli, dan berbagai macam yang bisa dibayangkan daripada kecurangan dalam jual beli itu terjadi. Dan bahkan orang Yahudi hidup dengan riba, memang itu dikenal dalam sejarah. Mereka hidup dengan riba itu dikenal dalam sejarah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, apakah ini enggak menjadi agenda besar Nabi? Kalau ingin membuat perubahan baru, peradaban baru, apakah pasar masih bisa pasar lama? Di mana ekonomi itu berputar dengan cara curang, dengan cara riba? Enggak, Nabi buat pasar baru. Pasar baru ini ada kaidah khusus dalam pasar ini. Apa kaidahnya? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man lam yafqah fi dinina fala yaqrabanna aswaqana." Yang enggak paham agama kami, jangan dekat-dekat dengan pasar kami. Mau jualan di sini, mau buka lapak di sini, mau buka toko di sini, paham cara berjualan dengan agama kami, ada adab di sana, ada syarat di sana, ada kaidah yang berlaku di sini. Paham nggak paham? Silahkan berjualan. Anda Yahudi silahkan, tapi ikut kaidah berjualan di pasar kami. Riba tidak boleh ada riba di sini. Tidak ada praktek riba di pasar kami. Tidak boleh ada. Sekarang pasar baru dibuat oleh Nabi, sedikit yang berjualan. Bisa menyaingi dengan pasar itu nggak? Komoditi paling lengkap di pasar orang, pasar lama. Pasar baru belum lengkap. Diujilah ini. Apakah orang perlu barang atau perlu perilaku? Diuji. Anda perlu barang tok atau perlu perilaku manusia? Pasar Yahudi harus tutup pasar lama. Semua berpindah ke pasar umat Islam. Walaupun umat Islam saat itu masih 20%. Nggak banyak. Berpindah kenapa? Perilaku di pasar ini. Anda merasa nyaman masuk di situ, nggak ada masalah apa-apa, nggak tahu, nggak mesti khawatir akan ditipu, nggak akan dicurangi, nggak ada. Aman benar masuk ke situ. Uang bawa sedikit, tapi ada yang bisa kita bawa pulang. Tidak akan dicurangi kita. Majulah pasar yang diasas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan manusia perlu barangnya, tapi dia perlu kepada perilaku manusia yang jujur dan baik. Itu lebih diperlukan daripada barang semata. Maka Nabi ubah ini. Praktek riba tidak boleh ada lagi sama sekali. Nabi tutup buku praktek riba di pasar, tidak boleh ada.
Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mengharapkan pemerintah Aceh di tangan Bapak Gubernur kita juga saat ini, mudah-mudahan bank syariah yang sudah ada ini dengan segala kekurangan yang masih ada diperkuat oleh pemerintah kita Aceh. Diperkuat sehingga masyarakat tidak perlu lagi, catatannya, masyarakat tidak perlu lagi kepada bank yang ada ribanya. Kenapa? Kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan transaksi keuangan mereka itu ada di dalam bank syariah sudah ada. Maka Aceh akan menjadi pelopor dalam masalah sejarah ini. Dan Indonesia telah mengakui, dan kita mengakui bahwa bagaimana ekonomi syariah ini menjaga stabilitas ekonomi negara kita Indonesia. Itu jelas sudah terbukti, pemerintah sudah melihat. Maka saham besar dilakukan oleh bank syariah dan juga oleh ekonomi syariah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi negara kita yang besar ini dalam kondisi yang rumit sekalipun. Ini telah diuji coba. Maka kalau seandainya kita di Aceh insya Allah dengan adanya kanun syariah ini, pemerintah kita Aceh di tangan insya Allah yang dimuliakan Allah dengan berkat tangan beliau insya Allah, bank syariah di Aceh kuat dan semua masalah transaksi keuangan itu ada dalam bank syariah kita, baik syariah Aceh atau bank syariah Indonesia atau bank syariah yang lain kuat di Aceh, maka sama sekali umat Islam di Aceh tidak perlu lagi kepada bank yang ada ribawinya di sana. Maka ini semangat hijrah ini adalah setahun ke depan ini kita jaga betul semangat bahwa riba itu betul-betul kita usahakan bersama-sama. Ya. Kita usahakan bersama-sama kita bisa lepas. Nggak lepas 100% pada kita anak cucu kita. Emangnya Ustadz riba itu bermasalah Ustadz? Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam masalah ekonomi itu masalah dosa riba itu adalah dosa yang sangat besar. Makanya Nabi nggak membiarkan setelah membangun masjid, nggak nunggu 5 tahun kemudian, nggak nunggu 10 tahun kemudian beliau merubah pasar itu. Enggak. Di awal-awal tahun beliau hijrah, beliau ubah langsung pasar baru yang murni daripada riba. Maka ini semangat hijrah kita juga harus sampai ke situ, saudaraku yang dimuliakan Allah. Insya Allah dengan sepakatnya pemerintah Aceh di tangan Bapak PJ Gubernur kita, juga daripada DPRA kita sama-sama masyarakat juga mendukung diperkuatnya bank syariah, ekonomi syariah di Aceh yang menjadi pelopor daripada ekonomi yang baik, yang jauh daripada riba. Insya Allah nantinya Aceh dalam sejarah akan tercatat demikian adanya. Dan kita akan senang pada saat ternyata ekonomi negara ini, Indonesia ini kuat. Salah satunya adalah dengan kuatnya ekonomi syariah ini, memberi andil besar terhadap kuatnya ekonomi bangsa kita yang besar ini, insyaallah ta'ala. Kemudian di akhir daripada ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan kepada kita bahwa semangat untuk melakukan perubahan itu harus tertanam pada jiwa-jiwa orang yang tidak mementingkan keuntungan pribadinya saja. Kalau seandainya para sahabat dulu ketika mereka berhijrah menginginkan aman demi anak, aman demi masalah kehidupan ke depan, aman secara ekonomi, satu pun tidak akan pergi berhijrah. Mereka akan tinggal di Mekah saja. Kenapa? Ada masalah bisnis saya, ada masalah keluarga saya, ada masalah saya ini akan bangkrut kalau hijrah ke Madinah. Kalau rame-rame sahabat saat itu beralasan demikian adanya, tidak ada perubahan sejarah di Madinah terjadi. Kenapa? Yang menyokong dakwah Nabi ternyata orang-orang yang ya gadah peng, orang-orang yang penanji umah keluargahan mungkin. Tapi ternyata alhamdulillah mereka yang menyokong dakwah Nabi berhijrah itu siapa? Seperti Suhaib Ar-Rumi, ya, yaitu orang-orang yang walaupun Lut nggak ada apa-apa yang mereka bawa,
dicopot semua harta kekayaan mereka sekalipun, berhijrah hanya dengan sepotong baju yang mereka miliki, padahal mereka miliarder di rumah mereka, di kampung mereka di Mekah, mereka siap untuk menyokong hijrah Nabi SAW, menyokong dakwah Nabi, menyokong perubahan yang lebih baik. Maka perubahan kita di Aceh juga, baik masyarakat kita ini ingin nantinya caleg-caleg kita yang baik, punya ide baik, yang mengatakan lillahi ta'ala, maka mereka yang naik tanpa harus dibayar kepada saudara, tanpa harus mereka bayar kepada kita masyarakat ini, tanpa mereka bayar lalu kita coblos dia. Enggak mungkin akan ada orang-orang yang bicara lillahi ta'ala yang lahir daripada tangan-tangan masyarakat Aceh yang itu adalah dibayar dengan uang haram. Enggak mungkin ada yang bicara lillahi ta'ala. Tapi yakin insyaAllah akan lahir generasi yang terbaik, yang mereka akan memperjuangkan lillahi ta'ala di masyarakat kita dan juga di pemerintahan kita dengan niat baik dan keinginan baik daripada kita semua, dan keyakinan kuat akan ada orang-orang yang baik dan memperbaharui dan memperbaiki terus insyaAllah negara kita ini. InsyaAllah Allah jaga Aceh ini, pemerintah Aceh dan juga masyarakat Aceh selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika mimma la na'lamuh. Allahumma aslih fasada qulubina waj'alna birahmatika ikhwana. Allahumma aslih fasada qulubina waj'alna birahmatika ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selamat tahun baru Islam. Mari bersaudara dan kita jaga taat kepada Allah. Allah jaga pemerintah kita, Allah jaga masyarakat kita, Allah jaga generasi kita ke depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.